Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Laini, SPDSD dari UPT SDN 02 Simawang, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Fasilitator Ulfa Kasmarantina Anggraini, pengajar praktik Nur Aida. Tugas kali ini adalah aksi nyata Modo 1.4.A.9, yaitu menerapkan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kita hormati calon guru penggerak, yang kita hormati karyawan dan karyawati SD Negeri 02 Simawang. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara seminar calon guru penggerak pada Kamis 13 Juli 2023. Selawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih tertibnya acara kita pada hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung. Kedua, kata sambutan dari kepala sekolah kita. Untuk ibu kita, kepala sekolah, dipersilahkan waktu dan tempat secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah yang sama kita muliakan Ibu calon guru penggerak dari Kabupaten Tanah Datar Angkatan 8. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidik UPT SD 02 Simawang. Baiklah, pada siang hari ini rencana kegiatan kita yaitu guru penggerak yang ada di sekolah kita akan melaksanakan seminar dari modul-modul yang telah dipelajari. Dan pada kali ini modul yang akan diseminarkan yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi dalam melihat judulnya saja kita sudah sangat tertarik sekali, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mungkin dari materi yang disampaikan nanti apa-apa saja budaya positif yang ada yang bisa kita terapkan di sekolah. Ada itu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita bisa lebih berkembang. Mudah-mudahan sekolah kita lebih maju dari waktu-waktu yang sebelumnya. Dan mari bersama-sama kita menerapkan materi-materi pembelajaran-pembelajaran yang akan segera disajikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Rosi Laini SPD. Untuk itu kita sangat berterima kasih kepada guru penggerak di sekolah kita yang telah menimba ilmu. Kalau hari ini mungkin sudah lebih dari 2 bulan ibu kita mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring yang telah dipandu oleh
pengajar praktik dan juga fasilitator. Nah, yang mana fasilitatornya itu berasal dari orang Palembang, sedangkan pengajar prakteknya yaitu wakil kepala sekolah SMA 1 Parengan. Nah, jadi sangat berterima kasih. Untuk itu marilah bersama-sama kita timba ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang telah dipelajari itu kita dapat juga menerapkan di sekolah kita. Untuk itu mari kita bacakan Bismillah untuk mengawali membuka acara seminar kali ini. Nah, selamat kepada Ibu, mudah-mudahan seminarnya berjalan lancar dan bisa selesai dengan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah kita yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Acara kita selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosilaini SPDSD. Untuk Ibu Rosilaini dipersilakan waktu dan tempat secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di SDN 02 Semau ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Semawang, dan saya hormati Majelis Guru SDN 02 Semawang dan karyawan dan karyawati SDN 02 Semawang. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada seminar hari ini, yaitunya seminar pengembangan budaya positif di sekolah kita, khususnya SDN 02 Semawang. Desiminasi modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Rosilaini SPDSD CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Salam dan bahagia. Selamat datang para guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, yaitunya latar belakang dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap anak memiliki hak untuk belajar secara merdeka, bahagia, aman, dan nyaman. Maka pendidikan seharusnya menjadi suatu proses yang mengakomodir hak-hak tersebut, bukan dengan peraturan-peraturan yang apabila mereka melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dan menyakitkan. Berlatar belakang itulah, maka seorang guru harus menumbuhkan disiplin positif pada siswa yang akan menggali minat serta melejitkan potensi siswa. Nah, yang Bapak Ibu guru hebat, apa itu budaya positif? Ibu bisa jelaskan apa itu budaya positif? Kalau budaya itu sama dengan kebiasaan, ada istiadat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bagus, kita aplaus kepada Ibu. Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia kita, atau nilai-nilai di sekolah yang menganut keyakinan selama ini, menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru
dan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Menjelaskan 3 dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi segitiga restitusi. Maka kita lanjutkan sekarang itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, serta yang terakhir restitusi 5 posisi kontrol. Maka kita lanjutkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ibu-ibu sering mendengar kata-kata berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan anak itu ada berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, bagaimana lingkungan sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman itu berdasarkan bagaimana perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Kemudian perkembangan itu disesuaikan dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Nah, kemudian kita lanjutkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di depan dapat kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon kemudian disandingkan dengan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon yang terakhir kita lihat adanya model belajar menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita lanjut. Disiplin positif. Nah, apa makna disiplin positif? Bapak Hendra, apa makna disiplin positif? Disiplin positif itu adalah sebuah pembiasaan yang baik. Ya, sebuah pembiasaan yang baik. Bagus, Pak Hendra. Terima kasih jawabannya. Sama, Bu. Iya, disiplin positif itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Jadi di dalam pikiran kita ini selama ini disiplin itu harus kita melaksanakan sesuatu, harus berpakaian lengkap. Sementara disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, kemudian yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Kita sebagai pendidik, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, motivasi intrinsik, yaitunya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi kita tidak nyaman dengan adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia yaitu motivasi intrinsik,
Yang tadi sudah dijelaskan yaitu motivasi ekstrinsik, sekarang motivasi intrinsik. Yaitunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, paham ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan. Pendekatan restitusi. Ini tadi sudah kita jelaskan dalam segitiga restitusi, yaitunya bahwasanya restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka nantinya lebih kuat dan dapat kembali kepada kelompok mereka. Nah, kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga-tiganya ini memiliki perbedaan Bapak-bapak Ibu hebat. Pertama, kita lihat itu hukuman. Pertama, tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi hukuman itu tiba-tiba saja kita melakukan kepada anak-anak. Misalnya kita melihat anak memakai pakaian tidak lengkap, lalu dengan tiba-tiba saja kita menghukumnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi dalam memberikan hukuman kepada anak, kita belum memberikan perjanjian sebelumnya. Karena hukuman itu datangnya tiba-tiba dan kadang-kadang anak terkejut dengan hukuman yang kita beri itu secara tiba-tiba. Karena dia tidak kita libatkan dalam memberikan hukuman. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Yang lebih parah lagi itu psikis, akan tertanam di dalam jiwa anak kita. Kalau fisik, kita suruh dia bekerja, membersihkan halaman, memungut sampah, atau berlari keluar, berlari di lapangan. Kemudian adanya konsekuensi. Dalam konsekuensi, adanya kegiatan itunya tidak terencana, tetapi disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terakhir yaitu sikap guru selalu memonitor murid. Guru hanya memonitor murid. Nah, kemudian yang terakhir restitusi. Adanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang paling bagus Bapak Ibu, yaitunya restitusi. Kita proseskan bagi kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Kebutuhan dasar hidup. Kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar hidup. Yang pertama, kita bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Pada kebutuhan dasar, sebelum saya menjelaskan satu persatu, di sini ada beberapa kebutuhan yang ingin didapatkan oleh anak kita. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Apa kebutuhan kita? Apakah Bapak dan Ibu bisa menjawab? Aku suka bernyanyi dan bersenandung. Nah, dari kebutuhan ini, apakah yang diinginkan oleh anak kita? Kebebasan dan kesenangan. Kita balik lagi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Kebutuhan apakah yang dibutuhkan oleh anak kita? Kebutuhan apa? Kita lihat lagi di sini. Kasih sayang. Anak kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita kembali pertanyaan ketiga. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengaran ibu guru aja. Kebutuhan apakah yang didapatkan oleh anak kita? Penguasaan dan kebebasan dengan materi. Kemudian tambah satu lagi, kesenangan. Terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, kebutuhan apakah yang dibutuhkan oleh anak kita?
kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima oleh orang lain berarti kebebasan. Kita lanjut. Nah, nanti kita bahas. Di sini kita bahas satu persatu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, apakah itu kesehatan, rumah, dan makanan, dan biologis, sehingga kita dapat bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan akan kasih sayang. Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang, dan saya sendiri pun membutuhkan kasih sayang. Ibu-ibu juga membutuhkan kasih sayang apa tidak? Iya. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi akan hubungan koneksi sosial anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai di lingkungannya. Mereka bisa akrab dengan orang lain dan mereka akan belajar dengan pelajaran yang mereka senangi. Bagi mereka, teman sebaya itulah sangat penting. Mereka juga bisa bekerja dalam berkelompok. Kemudian penguasaan yang ketiga. Dalam penguasaan ada 3 poin yang kita butuhkan. Kebutuhan pengakuan kemampuan. Saya pintar, saya hebat. Oh iya, anak ibu hebat, anak ibu pintar. Yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi berkompeten, terampil, dan berprestasi. Berarti anak kita ada cabang-cabang olahraga atau yang lain diikutinya berprestasi di bidangnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan, anak itu mengikuti kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Jadi setiap anak kita ini berharga. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan agar bergerak, mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang melakukan hal yang unik. 5. Kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup ini tanpa adanya kesenangan dan kenikmatan, betapa menyedihkannya hidup ini. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun, kita pun akan senang. Dan kadang-kadang jika anak bertingkah laku buruk, malahan kita tertawa melihat tingkah laku anak kita tersebut. Bapak guru hebat semuanya, semua orang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Ada bisa yang Bapak Ibu jawab? Kenapa kita memakai helm saat kita mengendarai roda 2? Demi apa? Demi keselamatan. Ya, bagus, demi keselamatan. Yang kedua, mengapa peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Waktu pandemi kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Demi apa? Demi kesehatan dan demi keselamatan. 2 poinnya. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan kita yakin. Kalau kita pakai helm, kita yakin akan selamat. Kalau kita pakai masker, kita yakin kita akan sehat. Nah, kemudian pengertian dari keyakinan itu sendiri, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa sesuatu. Salah titik sedikit. Nah, inilah kita ingin kita naik level dari sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kita langsung saja sebagai manajer.
Ibu, sebelum ibu masuk kelas, ini urutannya ya Bu ya. Pertama caranya, ibu masuk ke kelas, ibu tanyakan kepada anak-anak. Anak ibu, anak-anak pasti memiliki kelas impian. Anak-anak ibu ingin kelas ini bagaimana? Kita suruh anak kita membuat satu-satu di kertas, maka dia akan membuat sendiri kelas impian. Tadi kemarin sudah saya praktekkan di kelas, banyak yang membuat saya tidak ingin teman berkelahi, saya ingin teman tidak ada malas membuat PR, saya ingin teman menghargai orang lain, saya tidak ingin teman ini bergrup-grup, sampai waktu itu dikelompokkan ada 10 kelas impian anak kita. Setelah kita membuat kelas impian, kita kelompokkanlah kelas impian itu menjadi sebuah keyakinan. Anak kita yakin untuk disiplin dan tepat waktu, kemudian ada 7. Keyakinan ini kita buat minimal 3, paling banyak 7. Minimal 3, paling banyak 7. Biasanya nilai keyakinan ini yang seperti yang dijelaskan tadi, kata tidak boleh kita tukar. Anak ibu tidak boleh berjalan di rel, kita tukar. Anak ibu diharapkan berjalan di atas jalan trotoar. Jadi kata tidak boleh kita tukar dengan kata positif. Ya, positif. Ya. Nah, di sini ada beberapa keyakinan. Nah, di saat kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan semuanya 1, 2, 3 sampai 6, kita buat keyakinan. Tahu-tahu seperti tadi ada anak kita berbuat masalah. Siapa yang memukul tadi? Saya Bu. Kenapa kamu pukul nak? Oh saya tadi Bu ditendang, kemudian saya balas. Apakah anak ibu sudah sesuai dengan keyakinan? Belum Bu. Apa keyakinan kelasmu nak? Kebetulan anak itu kelas 3. Karena bapak atau ibu membuat keyakinan, dia akan menjelaskan keyakinan tersebut. Apakah anak ibu mau melakukan sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati di kelas? Mau Bu? Nah, anak akan menjawab seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan bukan lagi peraturan. Kalau peraturan bersifat konsekuensi dan hukuman, maka yang kita gunakan sebaiknya adalah keyakinan. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, kemudian melibatkan semua warga sekolah, warga kelas dan sekolah. Jadi kita sekolah juga membuat keyakinan dan kelas juga membuat keyakinan. Segitiga restitusi. Nah, inilah cara menyelesaikan masalah video yang ibu lihat tadi. Narik sampai 5 kali posisi kontrol. Nah, inilah caranya dipakai oleh ibu guru tadi. Yang pertama, dia menstabilkan identitas yang sebagai manajer. Yang kedua, dia bertindak sebagai validasi tindakan salah. Anak akan berkata dengan sendirinya perbuatan yang salah yang dia lakukan tanpa kita yang berkata, tapi anak sendiri yang mengemukakan kesalahan yang telah anak kita buat. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak kita tanyakan keyakinan. Apa saja keyakinan di kelas nak? Apakah anak ibu atau anak bapak sudah melaksanakan keyakinan? Nanti anak itu akan menjawab dengan keyakinan yang telah dibuat. Tadi kita telah belajar tentang restitusi, proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini sudah kita bahas tadi ya Ibu. Kita lanjut. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, kalau kita memahami kebutuhan dasar anak, maka tindakan kita akan ditunjukkan dengan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Karena setiap kelas telah membuat keyakinan, setiap anak yang bermasalah dari kelas 1 sampai kelas 6, nah kita tanyakan nanti keyakinannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada namanya teori kontrol, menyatakan bahwa kita dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasikan, langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, inilah penerapan restitusi yang pertama. Pada jam istirahat pertama, Bu Rosi mendapat laporan dari salah seorang guru, yaitu Rafa memukul Zafran dengan rol. Permasalahan tersebut terjadi ketika Rafa sedang bernyanyi dengan hati yang senang dan riang. Kemudian tiba-tiba saja Zafran mentertawakan kalau saya bersalam. Sedangkan itu Rafa, Rafa tahu tidak mengapa Rafa ini panggil? Ayo, kenapa? Karena saya membutuhkan dengan Allah. Oh, jadi Rafa memukul Zafran dengan rol. Mengapa Rafa memukul Zafran dengan rol? Mengejek saya menyanyi, Bu. Oh, jadi di saat Rafa bernyanyi diejek oleh Zafran. Pasti marah sekali ya. Hanya Zafran dipukul dengan rol. Apa yang Rafa lakukan mungkin akan dilakukan juga oleh orang lain. Termasuk Bu juga akan melakukan hal tersebut. Kalau Ibu sedang bernyanyi, kemudian diejek oleh orang lain, mungkin tidak dengan rol, atau tidak senang. Tapi apakah hal itu yang kita lakukan itu baik? Nah, seandainya Rafa memukul Zafran itu apakah dengan pukulan yang keras? Tidak. Kalau seandainya Zafran dipukul dengan keras, apa yang akan terjadi? Masalah. Berarti Rafa bisa kena masalah. Kalau tidak pukul Zafran dengan keras, bisa berapa? Berapa akan berdasar terbuka. Tapi bisa kena masalah lebih besar dari untungnya Rafa masih bisa bersabar dan memukulnya dengan tidak keras. Kalau dengan keras, mungkin masalahnya akan lebih besar. Nah, Rafa ingat nggak apa keyakinan kerasnya? Apa coba? Menghormati dan menghargai orang lain. Iya, menghormati dan menghargai orang lain. Tindakan yang Rafa lakukan pada Zafran, apakah sedang menghormati dan menghargai orang lain? Tidak. Nah, kalau tidak, apakah keyakinan yang kita sepakati itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Apakah Rafa bersedia untuk memperbaikinya? Bagus. Apa yang akan Rafa lakukan? Kepada siapa? Kapan Rafa mulai sekarang? Terima kasih ya. Jangan lupa ya meminta maaf dan melaksanakan keyakinan keras dengan baik. Oke, sekarang Rafa boleh keluar dan istirahat ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Pertama kita tanyakan dulu mengapa anak melakukan hal tersebut. Setelah kita tanyakan kenapa anak melakukan hal tersebut, dia akan bercerita dan kita pun mendukung terlebih dahulu apa yang dia kerjakan. Iya, apa yang anak ibu kerjakan akan ibu lakukan. Orang lain pun akan melakukan hal tersebut. Tetapi dengan yang kita lakukan tersebut, apakah sudah baik? Nah, ini video yang artis yang sebenarnya ibu. Tadi artis iya, artis lokal. Sebenarnya kita Oh, Waalaikumsalam. Ini artis yang sebenarnya. Kita lihat videonya. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. So banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Apakah Bapak Ibu sudah melihat tadi bagaimana dari restitusi segitiga atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita hanya mengeluarkan anak dari permasalahannya, mendinginkan suasana dan mencairkan suasana dengan segitiga yang kita lakukan. Dari segitiga restitusi ini yaitu yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi saya berharap setelah ini saya telah berbagi ilmu dengan ibu-ibu. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat membuat keyakinan kelas. Bukan tadi sudah saya jelaskan dari segitiga restitusi. Nah, Ibu sudah perhatikan tadi bagaimana cara menyelesaikan dalam segitiga restitusi dan videonya juga sudah saya tayangkan. Lanjut. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan apakah yang Anda lakukan? Nah, kalau sebagai guru, seandainya murid kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Nah, satu, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan yang baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian yang ketiga, mengingatkan murid kita bagaimana kesalahan yang sama dari waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. 5. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah,
Di dalam 5 posisi kontrol guru ini ada 5. Kita entah termasuk bagian mana ya Bapak Ibu di antara 5 ini. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Dari 5 posisi kontrol ini, Ibu dan Bapak tidak perlu menjawab. Kita hanya rasakan pada diri kita sendiri dan kita renungkan bagian manakah kita di antara yang 5 ini. Tidak ada kelima. Iya, mungkin ada kelimanya. Mungkin Ibu sebagai penghukum, mungkin Ibu sebagai pemberi merasa bersalah, atau Ibu hanya sebagai teman. Yang pertama, sebagai penghukum. Dalam sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Jadi kalau kita menghukum ada secara fisik maupun verbal dengan kata-kata yang kasar, Bu. Kita menggunakan kata yang membuat hatinya sakit. Kemudian murid akan marah dan mendendam. Ada rasa marah di dirinya, bertahun-tahun akan selalu ingat dengan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru akan berusaha lebih lembut. Guru akan lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kemudian yang ketiga, murid akan memiliki penilaian pada dirinya yang buruk. Nah, mereka akan merasa dirinya tidak akan berharga, Bapak Ibu, dan dia telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Jadi maka dia akan merasa bersalah dan dia akan merasa membuat dirinya itu tidak berharga disebabkan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Minder dia. Iya, minder dia. Berarti di antara yang 3 tadi mungkin kita ada salah satunya di sana ya Pak Ibu ya. Iya. Kita lanjut sebagai teman. Teman tidak akan menyakiti murid. Sama kita dengan teman kita tidak akan menyakiti teman kita ya Bapak Ibu. Kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa ada negatif dan bisa juga positif. Terakhir, menggunakan hubungan baik dan humor dan untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dalam posisi teman ini kita bagaimana kita beranggapan siswa kita itu adalah sebagai teman. Jadi kita ada rasa humornya. Nah, Tidak kaku. ya tidak kaku. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ada 5 poinnya. Yang pertama, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. 2, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti ada catatannya Ibu. Kita bawa buku, ada catatannya anak kita melakukan beberapa kali dia membuat satu kesalahan. Kemudian membuat stiker, slip catatan, dan daftar cek. Terakhir, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Kita lanjut. Terakhir, sebagai manajer. Mungkin di antara yang 4 tadi, yang salah satu ini mungkin ibu-ibu juga sudah pernah melakukannya. Atau mungkin belum pernah melakukannya sama sekali. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukannya sebagai manajer, alhamdulillah, terus tingkatkan ya Bapak Ibu. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri, dan memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau. 2, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, tugas kita sebagai manajer yaitu membimbing murid kita untuk mengatur dirinya Bapak Ibu. Jadi kita membimbing murid kita untuk mengatur dirinya, bukan
memisahkan mereka dari teman-temannya atau dari kelompoknya, tapi mengembalikan mereka kepada kelompoknya agar lebih kuat. Iya, lebih baik dan lebih kuat. 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu siswa sering datang terlambat. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Berarti anak merasa bersalah dengan kalimat tersebut. Kemudian teman, ayolah hidup yang disiplin, buat bu guru bangga denganmu. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan salah. Berarti teman tahu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itulah sebagai manajer. Contoh kasus 5 posisi kontrol. Ibu-ibu, sampai kita dengarkan ya, ini ada sebuah video contoh kasus 5 posisi kontrol. Klik yang tadi. Gimana videonya? Yang tadi. Ini ada videonya ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Siap, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Bapak bisa pindah ke depan, Pak? Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita lanjut posisi pembuat merasa
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lanjut posisi sebagai teman ya Bu ya. 5 posisi kontrol, salah satunya sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Dengan keyakinan tersebut, kita tidak lagi sebagai penghukum, kita tidak lagi sebagai si pembuat masalah, si pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, tapi kita sebagai manajer. Di sebagai manajer itu sudah termuat semuanya, kita dapat meredakan amarah anak kita. Sekian dulu dari saya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosi yang sudah menyampaikan materi untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikan oleh Ibu kita tadi bermanfaat untuk kelancaran tugas kita. Kemudian acara kita selanjutnya sesi tanya jawab. Ada teman guru, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ditanyakan kepada Ibu kita Rosi Laini langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada satu hal yang saya tanyakan di sini, di mana pertanyaannya adalah bagaimana jika ada anak yang bermasalah atau yang bertengkar atau berkelahi, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu yang mau bertanya.
Bu Rektor, Bu. Bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Roslaini sebagai pemateri. Tadi pada waktu penyampaian materi Ibu menyampaikan bahwa dalam pembentukan keyakinan kelas itu salah satunya berupa pernyataan universal. Jadi mohon kepada Ibu untuk memberikan apa yang dimaksud dengan pernyataan universal. Kalau bisa ada contoh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baiklah, akan dijawab oleh pemateri kita. Kepada Ibu kita dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada penanya pada hari ini, yaitu pertanyaan pertama, yaitunya jika ada anak kita yang bermasalah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan, maka kami berharap kita semuanya membuat keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas tidak harus bersifat tetap, Ibu-ibu. Tidak untuk 1 tahun. Tapi boleh kita ulang 3 tahun, 3 bulan, atau 4 bulan, atau 2 bulan juga boleh. Misalnya kita sudah anak-anak tidak lagi melakukan hal yang sama atau ingin perubahan, kita ulang lagi buat. Jadi tidak bersifat tetap dari keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan, jika terjadi satu permasalahan, maka yang kita lakukan adalah melaksanakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, kita tanyakan, kita stabilkan dulu emosi anak kita yang sedang bermasalah tadi. Kita stabilkan, setelah dia stabil, kemudian kita apa tindakan yang salah yang telah dia lakukan. Di sini, manajer maksudnya anak kita berpikir kritis. Dia berpikir dan bercerita, bernalar dengan merangkai kata-kata untuk bercerita kepada gurunya permasalahan yang telah terjadi. Kemudian setelah dia bercerita, menyampaikan unek-unek yang ada di hatinya, setelah itu kita tanamkan keyakinan yang telah diterapkan di kelas. Maka anak sendiri akan menyebutkan keyakinan yang telah dia sepakati. Pada saat kita membuat keyakinan, anak kita menandatangani semuanya ya Bapak Ibu. Dia ikut menandatangani di bawah keyakinan yang telah dia buat. Berarti itu sama dengan MOU yang kita buat bersama. Dia yang menandatangani. Berarti kita pun ikut menandatangani. Nah, apakah Bapak Ibu Wel Maizat puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih Ibu Wel. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elda Mary. Yaitunya kebijakan atau pernyataan dari universal. Pernyataan atau kebijakan universal ini adalah kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan jika itu termasuk kepada kata-kata atau nilai-nilai positif. Tolong, kemudian bertanggung jawab, kemudian saling hormat menghormati. Nah, dari kata-kata tersebut, anak tahu jika dia di kelas atau di luar kelas, dia tahu kita tidak membeda-bedakan teman. Apakah temannya dari suku lain, budaya, kemudian agamanya berbeda, kemudian ada istiadat. Kadang anak-anak kita saling mengolok-olokkan temannya, kemudian mentertawakannya, maka terjadilah dari kata saja sudah terjadi perkelahian. Maka kita gunakan kata-kata kebijakan universal. Apakah dengan jawabannya sudah puas Ibu? Iya. Terima kasih kepada Ibu penanya hari ini dan kepada audien pada seminar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada bagaimana Bapak Ibu, puas dengan jawaban pemateri kita pada hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi bermanfaat bagi kita bersama untuk ke arah yang lebih baik, untuk pembiasaan di kelas kita, yaitunya budaya positif.
Saya sebagai protokol mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang tepat. Kemudian saya akhiri pada hari ini seminar kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.